Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Muttaqin di KPN keempat, jemaah salat Isya, jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih bisa hadir di Masjid Al-Muttaqin. Bersama-sama kita dirikan ibadah mahdhah panggilan Allah, yaitu salat fardu Isya sekaligus ibadah sunnah salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan hadir kita di Masjid Al-Muttaqin ini dibarengi rahmat dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada satu sebutan di dalam bulan Ramadan itu. Ada sebagian ahli tafakkur menyebut yaitu bulan Bahrul Khair, lautan kebaikan, lautan kebajikan. Kenapa disebut lautan kebajikan? Karena di bulan ini banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman untuk berbuat kebaikan. Nah, berdasarkan istilah Bahrul Khair ini, ternyata di Al-Quran itu ada ayat yang menyuruh kita untuk berbuat khair. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj, surat nomor 22 ayat 77, itu ada firman Allah berbunyi begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayat ini terjemahnya kurang lebih begini. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman, rukuklah kamu, wasjudu dan sujudlah kamu. Maksudnya diperintah untuk sholat. Wa'budu rabbakum dan sembahlah Tuhanmu. Nah, ini bahasanya ngaji, namanya mewujudkan hak ubudiyah. Baru selesai kita sholat tadi itu wujud menyembah Allah. Waf'alul khairah dan berbuatlah kebaikan. Ini diperintah Allah. Kenapa kok harus melakukan itu? Ternyata ujung-ujungnya ayat itu memberi harapan. La'allakum tuflihun, yaitu agar engkau mendapatkan kemenangan. Agar engkau mendapatkan puasa itu perang. Orang perang itu cuma ada dua, yaitu keputusan menang atau kalah. Nah, yang disebut menang dalam ibadah puasa itu orang yang bisa melawan, mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Nah, ternyata Allah sudah mengirim beberapa bantuan untuk bisa menang. Di antaranya tadi waf'alul khairah dan berbuatlah kebaikan. La'allakum tuflihun, agar engkau mendapatkan kemenangan. Nah, sekarang ini namanya ngaji singkat
Mudah-mudahan isinya pada. Ditemukan ada satu hadis. Hadis ini memberitahu, ya apa sih ciri-ciri orang yang sudah disebut khairan baik. Awak dewi apa semua, termasuk sapi, apa sih belajar rapi, apa sih gagal rapi, apa sapi. Yang tahu itu Allah. Nah, Rasulullah itu mengatakan ada 3 tanda-tanda orang itu disebut sudah dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Mudah-mudahan jamaah semuanya termasuk amin. Jadi hadisnya berbunyi begini. Iza aradallahu bi abdi khairan. Jika Allah itu menghendaki seseorang hamba itu menjadi baik. Khairan tadi artinya apa? Baik atau baik. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya yang sudah dikehendaki oleh Allah jadi baik itu? Ja'ala fihi salasa khisal. Maka Allah menjadikan orang itu memiliki yang namanya tanda-tanda 3 macam. Jadi jamaah masjid, ini kalau sampai pimpin roh, kalau sampai punya 3 indikator tanda ini boleh sampai masuk bolanya dikehendaki oleh Allah baik. Amin Allahumma amin. Itu masuk pulau yang ingin berdoa. Apa 3 itu? Dijelaskan di luar keren. Nomor 1, faqihan fiddin, yaitu faqih di dalam urusan agama. Kalimat ini masih berat, sulit dibahasakan bahasa masyarakat. Tanda cirinya orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik. Agamanya mantap. Agamanya mantap. Kenapa berkali mantap? Dia ngerti urusan syariat agama Islam. Jadi bukan cuma hanya pemeluk agama Islam. Nah, kalau sudah bicara masalah syariat agama Islam, ajaran agama Islam, maka butuh namanya ilmu. Tausiah singkat, yaitu di antara tarawih dan witir ini termasuk cara kita ikhtiar untuk menambah ilmu. Tadi boten rumusnya orang baik bodoh, wajib pintar. Ya sama dengan rumusnya orang jadi soleh itu tidak ada yang bodoh, wajib pintar. Di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 105, indikator orang akan menjadi baik, menjadi soleh itu 3. Pandai, baik, benar. Punya satu saja belum bisa jadi soleh. Pintar loh, tapi kelakuannya elek. Integritas akhlaknya tercemar. Jalan yang ditempuh tidak benar. Maka orang soleh dan orang pandai itu beda. Kalau orang pandai itu orang yang memiliki beberapa kemampuan ilmu, tapi belum tentu soleh. Karena itulah maka bumi ini diwasiatkan oleh Allah untuk dikelola orang soleh, bukan orang pintar. Sebab kalau orang pandai memimpin atau menjadi pengatur atau khalifah di atas bumi ini dan tidak benar, tidak baik, maka kehidupan akan menjadi rusak. Sekarang kembali ke kajiannya. Jadi syarat nomor 1 apa? Faqih fiddin. Dalam urusan agama itu faqih. Makanya nuwun sewu, sampai itu kudu duwe. Di KP RK4 ini orang panutan agama. Mungkin apa Anwar, mungkin apa Yasir atau bahkan ada ketika ada masalah kata sebenarnya ini jalan keluarnya dari mana? Kalau cetakan aku jadi kamu ngerti lah. Inilah pentingnya kita belajar terus belajar. Tausiah kali dianggaplah kurangi kebodohan kita. Yang nomor 2, misalnya hanya faqih fiddin saja apa sudah disebut baik belum? Kata Rasulullah, zahidan fid dunya, zuhud dalam urusan dunia.
kalau kita belajar ilmu tasawuf ada faham tasawuf, ilmu namanya zuhud. Apa sih zuhud itu apa sih? Orangnya namanya zahid. Perilaku yang dicari namanya zuhud. Makna dasar kalimat eksternal zuhud itu tadi dunia. Gak demen ambil dunia. Nah, awak dewi tak potongan ini nanya. Jangan kan gak demen dunia. Wis tuwek nek dituturun dunia sih seneng. Ngira-ngira. Contoh, masih wis tuwek untuk pikun-pikun didik ini dikongkon itu duwe lah iso. Berarti manusia itu dalam artinya gak kenal namanya tua. Nabi mengatakan zahidan fitnah. Nah saya ini menemukan rumusan zuhud yang menurut saya itu bisa diterima semua pihak itu di Al-Quran. Di Al-Quran itu ada ayat sampai 4 atau sekitar pastinya surat Al-Hadid. Tapi ayatnya di atas 20, kalau nggak salah 25. Punya begini. Likailah taksalu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Itu zuhud. Orang yang kondisi batinnya stabil. Artinya ketika jaya tidak teriak, tidak sombong, ketika jatuh tidak sedih. Karirnya lancar, mohon maaf, tambah kapasitas hidupnya tambah banyak, ia biasa-biasa saja. Ketika jatuh pailit, misalnya bisnis rugi, ya biasa-biasa saja. Karena rumusnya, namanya bahagia susah itu hanya lewat. Ini kalau kita selalu, wong senang, wong susah itu hanya lewat. Tidak ada orang senang selamanya, tidak ada orang susah seterusnya. Mesti gantian. Saya ngomong sampai ini, Gusti Allah. Wakil dan ayyamu nudaruha bainan nas. Hidup itu kalau diputar. Yang pernah jaya jatuh, yang pernah jatuh jaya. Ini memang sunatullah. Makanya sing sugih sombong, sing melarat miskin jangan susah. Hidup menjalani takdirnya Allah. Cuma ada wilayah ikhtiar sing susah jalur tulung Allah tadi hilang susah. Ya berjalani Quran bunyi yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Rumusnya nurut Gusti Allah beres, gak nurut Allah masalah. Yattaqillah jadilah orang bertakwa. Dikongkon poso-poso, dikongkon terawih-terawih. Urusan urip Gusti Allah sing nyelesain. Jangan kita sombong. Merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Apalagi, mohon maaf, ini saya sering mendengar. Kalau saya pas ngaji naik mobil itu di radio ada SS itu, motivator. Kadang-kala kalau imannya nggak bagus, motivator itu setengah Tuhan. Bisa menentukan sesuatu. Berdasarkan variabel indikator, itu yang makan itu. Lah kalau kamu sukses, kenapa orang lain yang harus disukseskan? Dirimu sendiri kok gak bisa. Makanya dalam agama itu yang dijadikan Al-Quran adalah contoh. Kalau kamu sudah mampu berbuat kebaikan, baru orang lain acara berbuat. Yang nomor 3, tanda orang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik. Dan Rasulullah wabasaron biuyubi. Ia bisa melihat kesalahannya sendiri. Yakin. Singaka itu bisa menjelak kesalahannya orang lain. Makanya ada istilah kuman di seberang lautan tanpa gajah di pelupuk mata jaket. Ini peribahasa salah itu sama. Ya salah. Lama tuh sampai itu tuh gajah kakek itu. Nah ini artinya biasa. Kesalahan orang lain kecil pun kesalahannya sendiri. Nah orang yang dikehendaki oleh Allah itu ia bisa melihat kesalahannya dirinya sendiri. Dan ini hadisnya apa? Wabasaron biuyubi, bisa melihat aibnya sendiri. Makanya penelitian itu ojo kampanye lan wong. Apa maneh wis kampanye lan wong, rumoso paling bener. Dhewe waduh nemen parahe lore wong iki.
munggo kena kanker lo stadium. Terus ada 4 itu langsung mati gitu. Jadi ambil saya kan dengan orang itu kan gak papasaran biubi, tapi papasaran orang lain. Jadi kalau orang itu kayak itu ada tak dilawai jadi itu nabi. Itu namanya TPTP. Saya ngerti betul TPTP itu. Kenapa TP? TPTP itu kan tujuan rasa butuh. TPTP itu tebar pesona. Wow. Aslinya elek diketono. Nah, itu mau begitu. Makanya hati-hati dengan citraan ya. Tapi nek sampai nama masjid itu gak usah itu bingung sudah naik. Gak nembong ono ala tak ono masjid kok sare masjid gak lali dalan ta. Wong nabi itu memang gak ada dukungan baik mesti dikomen. Makanya biarkan anting membongkong. Keliru. Nek ono anjing ngomong kapan? Ya carilah batu. Itu maksudnya buyok. Pun cakap ingat-ingat tanda orang itu dikehendaki oleh Allah baik karena kita zahidan apa baik itu zahidan faqihan fiddin wa zahidan fid dunya wa fasaran bil ulubi. Kalau misalnya terjemahnya yaitu orang yang agamanya mantap, belajar terus supaya tak pernah puas. Aku situ di sini tak belajar mana, betul loh ya. Terus dalam urusan dunia hatinya stabil, gak gampang kemerungsung, kesemsem, bertonggo, bangun rumah ini hati lorong. Jadi gunungnya tadi ini tambah mati. Makanya yang paling sulit belajar orang itu ikhlas, betul? Nah, cakap Al-Fatihah. Mari berdoa ini bulan Ramadan menurut Nabi semua doa orang beriman yang ikhlas diijabahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li faraidi mu'addin wa li salati hafidin wa li zakati fa'ilin wa bima indaka talibin wa li afika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya syahidin wa bil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa lin na'ma'i syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati sahirin wa ala khalqi waridin wa ila jannati dhahirin wa ila nari najin wa ala sariril karamati qa'irin wa bi hurin ilmin mutazawwijin wa min sundusin wa istabrakin wa dibajin mutalabbisin wa min ta'amil jannati ahilin wa min labanin wa asrin musyaffa syaribin bi aqwabi wa barik wa ka'sim ma'in ma'alladina anamta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Allahumma ij'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakah minas suhada'il maqturin wa la taj'alna minal asfiya'il mardudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.